Ibu, kenapa bisa murtad? Nah, ini semacam kesaksian iman ya, teman-teman, kesaksian iman. Saya adalah dari Sumatera Barat ya, dari Minangkabau ya. Khususnya dari kota Payakumbuh. Ya, mungkin di sini ada orang Payakumbuh yang menonton. Hai. Ya. Payakumbuh. Ya, itu salah satu kota di Sumatera Barat ya. Nah, mengapa saya bisa mengenal Kristus? Itu dimulai sejak saya remaja. Ya. Seorang remaja kelas 2 SMA, ya kan, mengajukan pertanyaan di dalam otaknya, pertanyaan yang sangat-sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Waktu itu yang saya pergumulkan adalah, mengapa ada banyak agama di dunia ini, sementara Tuhan itu Esa? Apakah Tuhan ini membuat begitu banyak agama? Apakah Tuhan dari semua agama itu sama? Kalau Tuhannya sama, kok ajarannya beda-beda? Begitu kan? Kenapa dari Tuhan yang Esa itu beda-beda ajarannya? Begitu. Dan setiap agama mengklaim dia yang paling benar gitu. Nah, saya pusing. Sebagai seorang remaja, saya berpikir, kok bisa begitu ya? Kalau secara logika sederhana saya saat itu, tidak mungkin Allah yang Maha Esa membuat begitu banyak agama dengan ajaran yang berbeda-beda. Begitu, ya. Harusnya Allah yang Maha Esa itu hanya menurunkan satu ajaran saja gitu. Ya, satu ajaran saja. Satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Begitu ya. Satu pengajaran saja. Itu logika sederhana saya waktu itu. Apakah semua agama ini benar? Pertanyaan saya selanjutnya. Hah? Apakah semua agama ini benar? Begitu. Kalau semua agama ini benar, berarti Tuhan itu tidak konsisten. Berarti Allah yang Maha Esa itu mencela-mencele, ya, berkata kepada si A begini, berkata kepada si B begono, berkata kepada si C begana, ya kan? Nggak sama gitu, ya, karena setiap agama itu doktrinnya berbeda-beda, pengajarannya berbeda-beda gitu. Bahkan ada satu agama selalu mencela agama lainnya gitu, ya kan? Ada satu agama selalu mengklaim dirinya paling benar, yang lain salah gitu. Saya pikir ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua agama ini benar. Tapi apakah semua agama ini salah? Bingung juga saya, ya kan? Kalau semua agama ini salah, berarti Tuhan itu nggak ada, gitu. Berarti agama ini buatan manusia semua, gitu ya. Tapi apa mungkin, gitu? Tuhan tidak menurunkan ajarannya. Bukankah Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Pasti Dia punya ajaran yang juga tidak bertentangan dengan sifat-sifatnya. Dari situ pertanyaan itu, ya teman-teman, saya bergumul untuk mencari jawabannya. Dan saya waktu itu tidak banyak kenal, bahkan tidak pernah gitu mengenal pendeta, ya kan? Kemudian tidak pernah melihat Alkitab, gitu, melihat pun tidak pernah, teman-teman ya. Terus saya mengambil keputusan, pelan-pelan saya harus mempelajari agama saya sendiri dari sumbernya langsung, begitu. Dari sumbernya langsung. Saya tidak mau dengar kata si A, kata si B, ya kan? Karena setiap pemuka-pemuka agama juga kadang beda-beda gitu, ya kan? Nah, tidak ada pilihan lain, saya mempelajari Al-Quran. Memang saya kalau mengaji katam ya, usia 9 tahun udah katam Quran gitu. Karena kami kalau di Payakumbuh itu kecil-kecil memang sudah ke surau. Maghrib udah, ya, nggak boleh ngerjakan apapun. Yang penting mengaji, gitu. Kalau PR di sekolah, biasa orang tua nggak tanya tuh, udah bikin PR belum? Nggak pernah ditanya tuh, oh PR-nya benar apa enggak? Nggak ada ditanya. Ya, yang ditanya, ngaji, udah sholat belum? Gitu. Udah ngaji belum? Udah sholat belum? Begitu. Ya, jadi nggak ada tuh kalau masalah sekolah nomor sekian lah itu. Tapi mengaji, sholat itu nomor 1. Begitu tradisi beragama kami ya di keluarga. Bahkan seluruh orang Minang lah saya bilang seperti itu, kan? Nah, jadi akhirnya saya belajar membaca ya, pelan-pelan kitab saya dong. Saya kan tidak punya kitab orang lain gitu. Ya kitab saya. Saya tidak membaca Arabnya karena memang saya tidak pernah diajarkan bahasa Arab. Bisanya ngaji bisa, tapi kan saya nggak ngerti artinya. Apa artinya saya nggak mengerti, teman-teman. Ya, jadi nggak ada pilihan lain. Saya harus membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Begitu. Akhirnya saya pelajari, saya baca. Tetapi saya udah pegang satu metode, begitu. Ya, satu metode yang saya pakai untuk semua yang saya pelajari gitu.
dalam mempelajari Alkitab saya juga pakai metode yang sama. Itu teman-teman ya. Jadi saya pakai metode ini. Saya tahu ya, Allah yang Maha Esa itu dia adalah Allah yang maha benar. Ya, dia maha benar. Artinya semua firman-Nya tidak boleh ada yang salah. Itu. Yang kedua, Allah itu adalah maha suci, maha kudus. Ya. Dan ajarannya kalau dari Allah yang maha suci, maha kudus tidak boleh ya bertentangan dengan moral. Harus mengajarkan tingkat moral tertinggi. Ya, tingkat moral tertinggi. Ya kan? Bahkan harus lebih tinggi dari moral rata-rata yang diajarkan manusia. Itu Allah yang maha kudus. Ya, tidak boleh ajarannya melanggar kekudusannya. Ya, tidak boleh. Nah, yang ketiga, Allah yang maha tahu. Ya. Allah itu maha tahu. Dia harus ya memberitahukan, harus mampu ya memberitahukan hal-hal yang sudah jauh di belakang dan memberitahukan hal-hal yang jauh di depan yang belum terjadi. Itu namanya Allah yang maha tahu. Jadi Allah ini harus seperti itu dalam otak saya, ya. Kemudian Allah yang maha kasih. Ya, sifatnya maha kasih. Kalau Allah maha kasih, maka ajarannya ya itu harus mengedepankan kasih sayang. Tidak boleh ada ajarannya yang mengandung kebencian, permusuhan, kekerasan, ya. Tidak boleh. Atau yang melanggar yang melanggar hal-hal yang membuat orang menderita begitu, teman-teman. Tidak boleh. Nah, jadi 5 kriteria yang saya tetapkan ya dalam mencari Allah yang maha benar, yang maha esa itu. Nah, ini saya pakai ketika saya mempelajari Al-Quran, ya, dan saya juga pakai ya ketika saya mempelajari Alkitab. Begitu, teman-teman. Saya menghabiskan waktu cukup lama. Ya, dari kelas 2 SMA, umur saya 18 tahun ya. Ya kan? Saya baru menerima Tuhan Yesus memutuskan ya, setelah saya mempelajari kedua kitab ini yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Tuhan, ya, dan mengklaim dirinya paling benar. Ya, dua-dua kitab ini mengklaim dirinya paling benar. Itu yang saya pelajari. Ya. Nah, dan tahun 2003, bayangkan, tahun 2003, di saat usia saya 40 tahun, 2004, di saat usia saya 40 tahun. Dari umur 18 tahun ke usia 18 tahun, itu berapa tahun? Berapa puluh tahun, teman-teman? Hah? Berapa puluh tahun? Hitung sendiri ya, 20-an tahun lebih ya. Bener nggak? Umur 18 sampai umur 40. 22 tahun. Nah, selama itu saya mempelajari ya dua kitab ini. Begitu. Bukan seperti membalik telapak tangan. Atau bukan karena Indomie. Atau bukan karena di bawah pusar, hal-hal yang di bawah pusar. Gitu. Ya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan karena pernikahan, bukan. Ya, saya menikah secara Islam. Bahkan saat itu saya sudah punya 5 anak. Bayangkan, umur 40 anak saya sudah 5, teman-teman. Ya. Nah, back sedikit ke belakang. Mengapa saya memutuskan menjadi seorang Kristen? Karena 5 kriteria tadi saya temukan di dalam Alkitab. Ya. Saya menemukannya dalam sosok Allah yang ada di Alkitab. Jadi, mau tidak mau, saya harus menjatuhkan pilihan apapun harga yang harus saya bayar.